Terlepas dari belenggu. Inilah terlepas dari belenggu ilustrasi kita yang pertama. Lagunya dengan Tuhan hancurkan, bisa dibesarkan. Belenggu yang mengganggu, Roh Kudus pemersatu terus. Jadikan insan yang berkenan. Lepaskan belenggu. Kehidupan penuh keindahan. Saudara, kalau di dalam grup WA saya ditemani Pak Tony dan Pak Purnomo. Karena Pak Purnomo sudah ke Podosoto, Pak Tony ke Mlondo, jadi saya ditinggal sendirian. Kalau di grup WA kan saya bertiga itu. Nah saudara, untuk melepas belenggu ternyata perlu senjata. Di sana ada dinamit. Tapi hati-hati kalau dinamitnya sembarangan, belenggunya meletus, kitanya juga meletus. Jadi untuk melepaskan belenggu itu hati-hati, tidak sembarang belenggu digunakan. Pertanyaannya, apa toh belenggu itu? Nah, seorang sastrawan namanya Andar Ismail, Next Multimedia. Beliau pernah berpidato namanya pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tahun 76. Ini yang menjadi landasan di dalam khotbah jangkep. Namanya Mohtar Lubis. Ada belenggu bagi lagunya, ini dulu lagunya Multimedia. Saudara, mari kita baca menurut Mohtar Lubis ada belenggu manusia Indonesia. Mari kita baca. 1. Munafik. 2. Enggan tanggung jawab. 3. Berjiwa feodal. 4. Artistik. 5. Watak lemah. Sebenarnya masih ada satu, yaitu percaya pada tahayul. Tahayul bukan hanya tradisional memedi, tapi pada gambaran-gambaran. Takut dirasani engko gek-gek, terpesona dengan jabatan seseorang, terpesona dengan jabatan politik, sehingga diusahakan walaupun menghalalkan segala cara. Kata Mohtar Lubis itu tahayul. Tentu kita nggak akan menghakimi, tapi paling tidak kita bisa menjadikan referensi. Maka ada budaya yang namanya abang-abang lambe, etok-etoke, itu namanya budaya munafik katanya. Sudah makan tidak ngaku makan. Itu termasuk penjara. Kira-kira dinamitnya apa bagi bangsa Indonesia? Kira-kira Bapak Ibu? Nah, dinamitnya ini dia, Multimedia. Lagunya
Saudara, hari ini kita percaya dinamit kita dilahirkan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Garuda Pancasila bersama iringan ini. Multimedia. Kita sikap tegak sempurna. Yuk multimedia. Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Saudara, kita ulangi, karena semua belum menghayati. Mari kita, nih tangannya, itu Seva masih tangannya begini, begini tegak. Kita ulangi dengan sikap sempurna sebagai orang Indonesia. Oke, sikap tegak sempurna. Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itulah saudara, sebagai bangsa Indonesia, kita yakin bahwa Pancasila yang akan menjadi kekuatan yang akan mengalahkan belenggu-belenggu. Nah, hari ini tentu belenggu kita beda. Kita akan lihat apa yang bisa kita dapatkan dari 4 bacaan kita. Yang pertama, semua terjadi dalam hidupmu ini, sekali dapat menikmati. Sedih dan pilu bila ingat selalu, walau semua telah berlalu. Bila kau tinggal kasihmu, bila tak terbalas cinta kasihmu, bila ingat nanti dalam hidupmu, bila apa semua usahamu. Jangan putus asa, harus berusaha, selalu ingat pada yang kuasa. Jangan putus asa, harus berusaha, selalu ingat pada yang kuasa. jangan putus asa dan selalu berusaha. Ingat pada yang. Nah, kita akan baca ayat kita, dijembrengkan.
1, 2, 3. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Itulah kehidupan. Begitu ada persoalan, orang mencari yang instan, seperti wanita penyihir yang bisa memberikan jawaban-jawaban pertanyaan. Kita gampang bertanya dengan alternatif ketika sedikit-sedikit kita ada persoalan hidup, bahkan yang sakit pun pakai alternatif. Itu kenyataan. Maka ketika kepala penjara itu menemui kesulitan, Paulus dikira hilang. Gara-gara penjara ada gempa bumi, maka akan bunuh diri. Itulah belenggu putus asa yang sampai hari ini. Bapak Ibu tahu yang namanya eutanasia? Ada yang pernah dengar? Silahkan browsing apa eutanasia. Yaitu suntik mati. Diakui oleh negara dan didukung oleh medis. Karena mungkin sakit boyok nggak mari-mari. Mungkin ada persoalan. Dilindungi hukum. Suntiknya rasa kenikmatan. Itu kenyataan yang sudah dilakukan dan dilegalkan oleh negara-negara di dunia ini. Bagaimana kita lihat secara rohani? Berhakkah kita atas nyawa, walaupun nyawa diri kita sendiri? Itu saudara, belenggu-belenggu ini sampai hari ini bahkan didukung dengan aturan-aturan resmi. Tapi kita harus diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang dipersatukan oleh Roh Tuhan. Jangan sampai belenggu-belenggu itu kita lakukan dalam kehidupan orang beriman. Biarlah cerita dari penjara Roma ketika Paulus mengingatkan tidak ada persoalan yang tidak bisa dihadapi bersama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saya tidak mengatakan semua persoalan dipecahkan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan itu enggak pecah. Kita nikmati biar kita bertobat. Kita harus tahu konsekuensinya ikut Tuhan. Ketika Petrus melihat Tuhan berjalan di air, dia percaya lalu tenggelam. Seringkali ditafsirkan kalau bersama Tuhan pasti tidak tenggelam. Kira-kira bisa nggak bersama Tuhan tenggelam? Bisa. Iman kita harus lebih dalam di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mari belenggu putus asa kita yakini ketika bersama dengan Tuhan. Belenggu itu akan kita hadapi dengan benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya Dari kemenangan kepada kemenangan, Kau memberikan kami kemenangan, Jangan lebih dari kemenangan. bisa dibesarkan multimedia tulisannya. Mari kita baca 1, 2, 3. Bersukacitalah
karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah bagi namanya yang kudus. Saudara, ketika kita bersuka cita, tentu kita bersuka cita dalam Tuhan. Ketika kita melihat tamborin dan joget-jogetan itu, ketika pikiran kita tidak dengan Tuhan, maka pikirannya bermacam-macam. Wah, gaya kan itu. Brebek kan gitu. Dengan Tuhan kok joget-joget. Ingat, ketika tabut Tuhan masuk Yerusalem, apa yang dilakukan Daud ketika tabut itu sudah lama dicuri oleh orang-orang Filistin? Ketika masuk ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Daud? Bukan menari. Seperti Daud kan menari. Itu tarian tanpa embel-embel sponsor. Pertanyaannya, apakah kita berbahagia dengan Tuhan? Kalau tidak dengan Tuhan, duduk di depan aja stres Bapak Ibu, cari di luar gitu kan. Ketika banyak orang beribadat tidak dengan landasannya Tuhan, apapun menjadi alasan. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan, bahagiamu itu, senangmu itu berlandaskan Tuhan atau bukan? Ketika bukan dengan Tuhan, maka ada banyak alasan-alasan orang tidak bersuka cita. Jadi mari kita maklumi kalau saudara-saudara kita di sana berhingar-bingar, musiknya berjogetan. Mungkin kita saja yang kadang-kadang kurang piknik, bahwa banyak namanya peribadatan itu banyak teknik dan cara sesuai dengan keadaannya. Mari saudara, ketika kita berbahagia, senang dengan Tuhan, maka kita akan lebih merasakan kita ini satu di dalam Tuhan. Maka ada banyak persoalan hidup bisa kita hadapi karena kita tidak sendirian. Bahkan ketika berbahagia dengan Tuhan ada kontrol. Seperti saat Ayub melihat anak-anaknya mengadakan pesta, Ayub selalu menutupnya dan didoakan. Siapa tahu di dalam kesukaan kita justru merugikan orang lain. Kita harus tahu situasi, karena kegembiraan yang berlebihan itu juga belum tentu bagi yang nggak tahu. Bapak Ibu, kalau orang meninggal Kristen itu syukur atau penghiburan? Syukur karena sudah masuk surga. Kira-kira ungkapan syukur itu dengan jogetan kira-kira jadi sandungan tetangganya enggak? Bisa, ini harap golek warisan kan gitu kan. Nah, artinya kita juga harus bijaksana. Untuk bersuka cita dengan Tuhan pun juga lihat konteksnya. Tapi paling tidak, di dalam hati kita mari kita bongkar belenggu-belenggu pikiran manusia yang seringkali negatif. Kenapa negatif? Kadang-kadang berdasarkan pemahamannya sendiri. Sudah terbiasa nyanyi keroncong, dengar lagu rock pusing. Nyanyi lagu moro wong dosa tenang, toko-toko nyanyi bersorak-sorak pusing. Nah, berarti harus dibiasakan bersorak-sorak. Artinya itulah bersuka cita dengan Tuhan. Yang pertama kita bongkar belenggu-belenggu manusia yang mudah menghakimi itu dihilangkan. Supaya ketika kita ada di dalam peribadatan yang berbeda, gereja yang berbeda, bahkan dunia yang berbeda, situasi yang berbeda, kita tetap yakin kita bisa bersuka cita tanpa merasa menghakimi. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, nah ini dia. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana,
Ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu Bisa dibesarkan kepalanya kira-kira? Oh, nggak bisa. semakin hangat bagai ciuman yang Bapak Ibu bisa melihat? detak jantungku seakan ikut irama. Yang pertama kiri siapa? Yang pertama presiden. Yang kedua Kalau aku besarkan pendeta. Yang ketiga poster. Bisa nyanyi kopi dangdut bersama. Nah, apa ini? Kita lihat ayatnya, kita akan baca ayatnya. 1, 2, 3. Marilah dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itulah wahyu. Walaupun sebelum ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang sundal, nggak boleh masuk, tetapi ada di luar bersama anjing-anjing. Tetapi yang mau datang menghampiri anak manusia, tidak ada strata yang akan membedakan. Di hadapan Tuhan itu sama, tidak bicara keadilan kontribusi. Semua orang bisa melakukan perannya sendiri-sendiri. Presiden punya peran, pendeta punya peran, poster punya peran. Gak bisa dibanding-bandingkan, sama di hadapan Tuhan. Sama-sama gratis menikmati kehidupan ketika mau di dalam keselamatan Kristus. Itulah saudara. Tetapi belenggu strata itu masih merasa lebih hebat majelis daripada komisi, lebih hebat komisi daripada warga biasa. Warga biasa lebih hebat daripada warga tamu yang nggak pernah atestasi, kan itu Bapak Ibu. Seringkali kita masuk dalam kotak-kotak jenjang. Mari kita hancurkan belenggu-belenggu itu supaya kita hargai setiap keberadaan kita. Yang ada di dalam lebih hebat daripada yang ada di luar beribadat, gitu kan. Oh, hari ini kita hancurkan belenggu itu. Karena kita sama. Kita mempunyai kesempatan mendapatkan keselamatan. Seringkali belenggu itu tetap membayang-bayangi kita. Kita melihat dari kacamata manusia. Jelas karena kita ada dalam ruang dan waktu, itu yang mengganggu. Seringkali kita tidak bisa move on. Sudah pensiun masih merasa punya keinginan kekuasaan. Tempatnya sudah diganti orang lain, tapi hatinya masih ingin kita kuasai, ya kan? Nah, ini ketakutan yang hari-hari ini sudah lengser aja diudik-udik. Takut kalau kekuatannya masih menguasai negeri ini. Mari kita bongkar belenggu-belenggu ini. Kita percaya Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kebijaksanaan. Kita nggak usah sirik dengan orang lain. Semua orang punya tempatnya sendiri-sendiri. Punya orang punya rezekinya sendiri-sendiri. Jangan sampai kita terbelenggu. Apapun keberadaan kita, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, lagunya, suaranya. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, jika kau mau ambil acawan ini dariku,
Tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Lalu ia berdoa. Mari kita baca, bisa dibesarkan tulisannya multimedia. Kita baca 1, 2, dan 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa. Seringkali doa itu keliru menerjemahkannya. Doa menjadi jopa japu. Doanya seperti apa yang sakti? Saya seringkali sampai hari ini ditanya, Pak, doanya kalau dapat jodoh seperti apa? Jadi doa itu dikira jopa japu. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan doa itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kerja. Ora et labora. Orang bekerja perlu proses. Biasanya kita bekerja dimulai dari nol. Seperti Pertamina. Dari nol kan itu dalam mengisi. Ada proses. Tapi kita juga lupa. Berdoa juga perlu proses, tradisi, kebiasaan, penghormatan waktu khusus. Seringkali kita terbelenggu dengan dunia kerja kita, kemampuan kita. Ketika semuanya sudah mentok, kalau tidak putus asa, kita baru berdoa. Kalau Tuhan, Yesus saja dengan logika nggak perlu berdoa. Ngapain berdoa kepada siapa? Ada serangan-serangan teologi, apologia kekristenan. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, ngapain doa? Mubadir. Ya kan, maksud doa pada siapa? Doa kan kepada Tuhan. Kenapa Yesus harus berdoa? Artinya Tuhan ingin memberikan teladan. Bahwa karyanya itu bukan dengan cara yang spontan. Karyanya bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tetapi dengan proses, dengan penghormatan. Mari saudara, kita tidak terbelenggu dengan kekuatan-kekuatan kita. Doa bukan sekedar pelengkap. Doa bukan keadaan gawat darurat. Istilah doa nasional ketika sudah gawat tidak salah. Tapi tidak hanya itu, doa adalah nafas kehidupan kita. Yang paling parah kalau doa sudah menjadi belenggu. Lama sedikit tidur karena dianggap belenggu. Siapa yang mau melepaskannya? Sudah jadi belenggu. Kita bongkar. Doa adalah sesuatu yang justru akan membuka belenggu kita, yang membuka penjara-penjara kekuatan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Mari kita sambut Roh Kudus yang akan kita peringati minggu depan, Pentakosta. Roh kita juga perlu disiapkan. Jadi ketika Roh Kudus turun bukan berarti roh kita blank.
Tapi roh kita sudah ditiupkan pertama kali manusia diciptakan supaya kita connect dengan Roh Kudus yang turun. Kita bisa menghargai di dalam peribadatan. Maka kita akan kreatif untuk melakukannya, untuk menyambutnya. Bahkan nanti di bulan Juli tanggal 6 kita akan ungkapkan bersama masyarakat di Candi Mulyo. Itulah roh kita yang akan dikuatkan oleh Pentakosta supaya gereja yang berani bersama-sama mengikrarkan menjadi saksi bagi kehidupan kita tunjukkan di dalam kehidupan yang nyata. Amin.